Apakah ada di antara kita yang pernah, atau sampai sekarang, masih berpikir untuk menyenangkan semua orang? Apakah masih ada di antara kita menjadi penghibur bagi semua orang? Dan apakah ada di antara kita yang masih saja menginginkan semua orang tersenyum manis karena kebaikan kita? Jika iya, hentikan hal itu sekarang juga. Bukan berarti mengabaikan segalanya lalu menjadi antipati terhadap orang lain. Tetapi demi kebaikan kita sendiri, mulai dari sekarang, berhenti jadi badut yang menginginkan banyak orang senang dan terhibur. Berhenti jadi budak untuk melayani segala permintaan orang lain. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, saya meminta sahabat bijak mau menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Terima kasih. Chapter pertama berusaha menyenangkan. Semua orang itu bermasalah. Banyak di antara kita yang terbebani dengan ekspektasi sosial lantaran terlalu memaksakan diri untuk baik terhadap semua orang. Alhasil, ada sejumlah dampak buruk yang akan menimpa. Pertama, mudah dimanfaati. Kita yang selalu berusaha menyenangkan semua orang besar, kemungkinan akan menjadi sasaran manipulasi. Kita yang dianggap baik dan ringan tangan bakal rentan pada akhirnya menjadi korban eksploitasi. Sampai kita pun bingung sendiri. Kita ini baik, memang bertujuan mulia, atau karena mau memuaskan semua orang? Kita sendiri seakan tidak sadar bahwa kebaikan yang kita berikan memang demi kemuliaan, atau malah jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Kita yang terlalu baik dan berusaha menyenangkan semua orang, sebenarnya berada pada masalah serius. Andai saja kita tahu apa yang terjadi sebenarnya, mungkin saja kita akan berhenti menjadi orang baik. Ini bukan berarti mengajarkan pada kita untuk jadi orang tertutup dan pelit, akan tetapi adalah sebagai bentuk kewaspadaan kita agar tidak dimanfaati oleh orang lain, siapapun itu. Kedua, menguras energi. Alih-alih ingin memberikan rasa kepedulian terhadap orang lain, kadang itu justru malah menghabiskan energi saja. Kita sudah berbuat kebajikan untuk orang lain dan memberikan segalanya seperti waktu, uang, dan tenaga. Kita memang tidak berharap balasan atau bahkan ucapan terima kasih. Akan tetapi orang lain terkadang memang jahat dan memang tidak menghargai. Alhasil, apa yang kita lakukan demi kepuasan orang lain cuma akan tampak sia-sia semata. Pada akhirnya, pikiran dan mental kita akan terkuras habis. Gara-gara apa? Gara-gara kita memaksakan diri untuk bukan menjadi seorang bijak, tetapi kita tanpa disadari malah menjadi budak. Ketiga, kehilangan jati diri. Ketika kita sudah menjadi budak yang selalu menuruti kemauan orang lain, maka akibat buruk yang ditimbulkan adalah kita mungkin bakal kehilangan jati diri. Meski kita menganggap bahwa diri kita adalah seorang dermawan yang disukai, namun kita tidak menyangka bahwa kita hanyalah jadi budak semata. Apakah ada budak atau pelayan yang punya jati diri? Kita bisa saja salah persepsi terhadap menilai diri kita sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh baik dan menjadi manusia bernilai dengan cara membuat orang lain merasa nyaman atas kehadiran kita. Tetapi adalah bentuk kewaspadaan agar kelak kita tidak akan kecewa lantaran perbuatan buruk orang lain. Tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan pula. Jadi, kita boleh baik, namun bukan berarti lantas kita jadi budak mereka. Kita tidak memastikan senyum mereka asli ataukah palsu. Jangan sampai perbuatan baik kita malah menjadikan kita budak yang tidak punya jati diri. 4. Tidak mungkin memuaskan semua orang. Seorang bijak berkata, jika ingin membahagiakan semua orang, lebih baik jual balon dan es krim saja. Kita juga mesti paham dan meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Standar setiap orang itu berbeda, dan kapasitas diri kita pun terbatas. Maka dari itu, kita sudah pasti
tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Ada kalanya kita khawatir terhadap penilaian buruk orang lain terhadap kita jika kita tidak baik sama mereka. Ada kalanya kita takut dianggap sebagai orang pelit dan tidak punya kepedulian. Meski begitu, kita sesungguhnya salah dalam membangun cara berpikir. Kekhawatiran dan ketakutan itu cuma ilusi yang seperti bom waktu dan kapan saja bisa meledakkan diri kita. Sekeras apapun berusaha untuk membuat orang lain senyum, kenyang, terhibur, dan memastikan kita tampak keren di mata mereka. Sadarilah bahwa semua orang itu tidak akan pernah puas juga. Dan pada akhirnya, kita sendiri yang bakal ditimpa kekecewaan. Chapter kedua, seni menjadi orang cuek. Menjadi cuek bukan berarti terlampau menutup diri dan antipati, tetapi lebih kepada batasan yang sehat demi kebaikan diri sendiri. Berikut adalah beberapa cara penerapannya. Pertama, kenali batasan diri. Hal pertama dalam menjalani seni jadi orang cuek adalah kita mesti tahu kapasitas dan kemampuan diri sendiri pada saat membantu orang lain. Sebab ada di antara kita yang saking baiknya, malah ujung-ujungnya menyusahkan dirinya sendiri. Contoh, demi menghutangi orang lain, dia sampai mengurangi jatah makan buat dia dan keluarganya. Bukankah hal tersebut buruk karena terlalu memaksakan diri? Atau ketika ada kita mau menemani seseorang pergi ke suatu tempat, padahal kita sedang sakit. Bukankah hal itu terlalu memaksakan diri? Jadi masih ada di antara kita yang tidak bisa tahu batasan pada saat mau berbuat baik, sehingga pada akhirnya cuma akan menyusahkan diri sendiri saja. Kedua, berani. Kita sulit mengendalikan kemauan dan respon orang lain. Akan tetapi, kita bisa mengontrol diri dalam berpikir dan bersikap. Begitu ada seseorang yang meminta bantuan, padahal kita sadar bahwa kita tidak bisa dan tidak mampu, maka beranikan diri untuk katakan tidak. Jangan pernah sungkan dan takut untuk mengatakan tidak. Berhentilah menjadi orang yang tidak enakan. Berhentilah menjadi pemuas semua orang. Sebaliknya, jadilah pemberani untuk menolak permintaan orang lain di saat kita memang tidak bisa dan tidak mampu melakukannya. Ini adalah bentuk dari cuek yang positif dan berusaha berhenti menyenangkan semua orang. Kita akan baik pada saat kita tahu bahwa kita memang bisa, tetapi pada saat kita tidak bisa dan tidak mampu, maka beranikan diri untuk mengatakan tidak. Ketiga, berhenti mencari pengakuan. Salah satu tujuan kita baik terhadap semua orang adalah karena ingin mendapatkan pengakuan dan pujian. Namun, seorang stoik tidak mungkin punya tujuan jelek semacam itu. Validasi eksternal merupakan sesuatu yang tak pantas untuk digapai. Pasalnya, semakin kita berharap penilaian, maka peluang dikecewakan semakin besar pula. Jadi, salah satu cara dalam menjalani seni menjadi orang cuek adalah berhenti mencari pengakuan. Jika kita berbuat baik, maka itu memang atas dasar kebajikan, dan biar Tuhan yang akan membalasnya, bukan malah berharap imbalan dari manusia. 4. Kemandirian. Salah satu langkah dalam penerapan seni menjadi orang cuek adalah dengan cara berusaha lebih mandiri. Kemandirian bukan berarti lantas tidak ada rasa empati dan mengabaikan segalanya. Akan tetapi, ini mengajarkan kita untuk tidak selalu bergantung pada siapapun. Mandiri dan tegak di atas kaki sendiri tidak sekadar meningkatkan rasa percaya diri, melainkan juga memantapkan jati diri sebagai manusia sejati. Jika kita mandiri, kita akan jauh lebih dihormati. Demikian penjelasan tentang berhenti menyenangkan semua orang dan seni menjadi orang cuek. Ini bukan berarti tidak punya rasa empati lalu menutup diri, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan agar kita tidak menjadi badut dan budak. Kita yang masih konsisten berada di pegangan tali stoa tentu tidak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, berbuat baiklah jika memang kita bisa dan mampu melakukannya, serta niatkan
memang karena Tuhan. Jika tidak bisa dan tidak mampu, berani katakan tidak. Terakhir, belajarlah untuk lebih cuek agar tidak jadi badut yang ditertawakan dan budak yang rendahan. Sekian konten kali ini. Subscribe dan terima kasih.